Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi di kuliah kimia analitik. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa atau proses hidrolisis. Ketika kita belajar mengenai reaksi kimia, kita pernah mempelajari adanya reaksi pembentukan garam. Nah, reaksi pembentukan garam ini terjadi ketika kita mereaksikan asam dan basa. Contohnya ketika kita mereaksikan asam klorida dengan natrium hidroksida, maka akan terbentuk garam NaCl. Nah, reaksi pembentukan garam ini bisa juga disebut sebagai reaksi netralisasi. Nah, apakah pH larutan yang dihasilkan ketika kita mereaksikan asam dan basa itu selalu netral atau pH-nya sama dengan 7? Ternyata ketika kita mereaksikan asam dan basa, tidak selalu larutan yang kita hasilkan itu bersifat netral. Hal ini karena ada sebagian garam yang bereaksi dengan air. Peristiwa tersebut disebut sebagai hidrolisis. Nah, pH dari larutan yang dihasilkan nanti bermacam-macam sesuai dengan kekuatan dari asam dan basa yang kita reaksikan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana pH dari larutan garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, yang terakhir asam lemah dan basa lemah. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu pembentukan garam dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ketika kita mereaksikan asam kuat dan basa kuat, contohnya HCl dan NaOH, maka kita akan menghasilkan larutan yang bersifat netral. Kenapa larutan yang dihasilkan bersifat netral? Nah, ketika kita mereaksikan asam dan basa kuat tersebut, baik anion maupun kation dari masing-masing tidak akan bergabung dengan ion hidrogen maupun ion hidroksil yang berada di air, sehingga kesetimbangan disosiasi air tidak akan terganggu. Maka dari itu, pH larutan tersebut akan bersifat netral. Di sini penjelasannya, ketika kita punya larutan HCl, maka HCl tersebut akan terdisosiasi membentuk kation H+ dan juga anion Cl-. Sedangkan natrium hidroksida kita akan terdisosiasi membentuk kation Na+ dan juga anion OH-. Nah, di sini baik Cl- maupun Na+ ini tidak akan bereaksi dengan air, sehingga tidak mengganggu kesetimbangan konsentrasi ion H+ dan juga OH-, sehingga larutannya akan bersifat netral. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembentukan garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ketika kita mereaksikan asam lemah dan basa kuat, maka kita akan menghasilkan reaksi yang bersifat basa. Contohnya adalah ketika kita mereaksikan asam asetat CH3COOH yang merupakan asam lemah dan juga NaOH sehingga menghasilkan garam CH3COONa. Nah, di dalam larutan tersebut CH3COO- yang merupakan basa konjugat dari asam CH3COOH nantinya bisa bereaksi dengan air. Nah, reaksi antara basa konjugat CH3COOH
dengan air ini nantinya akan menghasilkan CH3COOH dan juga OH-. Nah, OH- inilah yang mengganggu kesetimbangan H2O menjadi OH- dan juga H+. Nah, di sini OH- yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis ini akan meningkatkan konsentrasi OH- dalam larutan, sehingga nantinya larutan yang dihasilkan akan bersifat basah. Nah, diingat-ingat ya, jadi garam dari asam lemah dan basa kuat itu akan menghasilkan larutan yang sifatnya basah. Nah, di sini bisa dituliskan tetapan hidrolisis dari garam CH3COO- atau dalam bentuk garamnya itu CH3COONA ya. KH bisa dituliskan sebagai konsentrasi dari CH3COOH dikalikan dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Nah, KH ini nilainya sama dengan perbandingan antara hasil kali ion OH- dan juga H+ dari air per konstanta ionisasi asam. Nah, nanti untuk perhitungan ini akan kita lihat di part selanjutnya. Selanjutnya adalah pembentukan garam dari asam kuat dan basa lemah. Ketika kita mereaksikan asam kuat dan basa lemah, maka kita akan menghasilkan garam atau larutan yang nantinya akan bersifat asam. Nah, di sini contohnya ketika kita mereaksikan asam kuat HCl dengan NH4OH, maka kita akan menghasilkan garam NH4Cl dan juga H2O. Nah, di sini nantinya kation NH4+ yang ada di garam tersebut akan bereaksi dengan air. Nah, reaksi ini akan menghasilkan NH4OH dan juga H+. Nah, H+ inilah yang nantinya akan menambah konsentrasi H+ dalam air, sehingga larutan yang dihasilkan pada akhirnya akan bersifat lebih asam. Nah, contoh lain adalah ketika kita mereaksikan asam kuat HCl dan juga basa lemah CH3NH2. Nah, reaksi ini akan menghasilkan pasangan asam basa konjugat ya. Jadi di sini kalau kita lihat HCl ini adalah asam, ketika kita melepaskan satu H+-nya maka akan terbentuk basa konjugat Cl-. Sedangkan CH3NH2 ini dia bersifat basa ketika dia menerima satu proton dari asam maka akan menghasilkan asam konjugat. Nah, asam konjugat CH3NH3+ ini bisa bereaksi dengan air membentuk CH3NH2+ H3O+. Nah, H3O+ ini menunjukkan adanya tambahan konsentrasi asam dalam larutan tersebut, sehingga larutannya nanti akan bersifat lebih asam. Nah, untuk tetapan hidrolisisnya bisa dituliskan sebagai KH sama dengan NH4, konsentrasi NH4OH dikalikan dengan konsentrasi H+ per NH4+. Nah, konstanta hidrolisis ini nilainya sama dengan perbandingan antara konstanta ionisasi air dengan konstanta ionisasi basa. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita mereaksikan asam lemah dan basa lemah
membentuk garam. Nah, di sini contohnya ketika kita mereaksikan asam lemah CH3COOH dan juga basa lemah NH4OH, maka akan menghasilkan garam CH3COONH4. Nah, di sini apa yang akan terjadi dengan garam ini? Garam ini nantinya akan dapat bereaksi dengan air. Nah, garam ini kan tersusun atas CH3COO- anion dan juga kation NH4+. Nah, baik anion maupun kation ini dia dapat bereaksi dengan air. Nah, untuk yang anionnya akan bereaksi membentuk CH3COOH dan juga OH- sehingga dapat meningkatkan konsentrasi OH-, sedangkan NH4+ ini dapat bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+, yang dapat meningkatkan konsentrasi H+ dalam air. Nah, jadi di sini akan ada perubahan OH- dan juga H+. Nah, kira-kira nanti siapa yang bakal menang? Siapakah yang paling menentukan apakah larutan akhirnya nanti akan bersifat asam atau bersifat basa? Nah, nantinya sifat asam dan basa ini akan ditentukan oleh nilai konstanta ionisasi dari asam atau basa lemah yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan persamaan konstanta hidrolisis tadi ya. Nah, untuk contohnya nanti kita akan mengotak-atik bagaimana cara mendapatkan persamaan ini. Nah, tadi kita sudah belajar apa sih pengertian hidrolisis asam. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi hidrolisis yang terjadi dalam larutan ketika kita mereaksikan garam. Nah, di sini kita akan mempelajari hidrolisis garam dari asam lemah. Contohnya tadi garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemah CH3COOH dan juga basa kuat NaOH menghasilkan garam CH3COONa. Nah, apa yang akan terjadi dengan garam CH3COONa itu dalam air? Nah, pertama, garam yang terbentuk tersebut, CH3COONa itu akan terionisasi secara sempurna membentuk CH3COO- dan juga kation Na+. Nah, selanjutnya, anion CH3COO- itu dapat bereaksi dengan air atau dapat terhidrolisis bagian, makanya tandanya itu adalah panah bolak-balik membentuk CH3COOH dan OH-. OH- ini nantinya akan meningkatkan konsentrasi OH- dalam air sehingga larutan akhirnya bersifat basa. Nah, di sini kita bisa tuliskan reaksi kesetimbangan dalam larutannya adalah CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-. Jadi di dalam larutan tersebut ada spesies CH3COO-, ada spesies CH3COOH, dan juga ada spesies OH-. Nah, di sini kita bisa tuliskan konstanta kesetimbangannya, yaitu perbandingan konsentrasi yang ada di sisi produk per perbandingan konsentrasi yang ada di sisi reaktan. Nah, di sini karena konsentrasi air itu kan sangat besar ya,
kita akan mereaksikannya dalam air, makanya konsentrasi dari H2O ini diabaikan. Nah, di sini kita bisa menulis ulang konstanta hidrolisisnya, yaitu perbandingan antara CH3 konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH- per konsentrasi dari CH3COO-. Nah, di sini kita coba mengotak-atik. Pertama, kita kalikan dulu kedua ruas dengan mengalikannya dengan H+. Nah, selanjutnya kita bisa mengotak-atik kembali. Nah, di sini kita kumpulkan OH- dikali H+. Nah, ini kan nanti bisa menghasilkan itu ya, hasil kali ion-ion air atau biasa kita sebut sebagai KW. Nah, selanjutnya untuk yang bawah ini bisa kita otak-atik menjadi CH3COO- kali H+ per CH3COOH. Nah, di sini kita bisa tahu untuk persamaan yang kedua ini adalah persamaan konstanta ionisasi asam. Nah, dari sini bisa diketahui kalau nilai dari KH itu sama dengan perbandingan antara KW per perbandingan antara KA. Sama dengan yang dituliskan di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya KH itu kan sama dengan CH3COOH dikali OH- per CH3COO-. Nah, KH ini nilainya sama juga dengan perbandingan KW per KA. Nah, di sini bisa kita tuliskan ulang menjadi KW per KA sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH- per konsentrasi CH3COO-. Nah, di sini keterangannya KW adalah konstanta ionisasi air yang nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Ka adalah konstanta ionisasi asam lemah kita. CH3COOH dengan dengan tanda siku seperti ini menunjukkan konsentrasi. Nah, ini konsentrasi asam lemah, konsentrasi garamnya, dan yang terakhir konsentrasi ion hidroksidanya. Nah, jika kita lihat persamaan yang ini, jadi kan otomatis nanti konsentrasi CH3COOH dan konsentrasi OH- itu sama kan ya? Biasanya kalau ada reaksi mula-mula yang bereaksi berapa, yang sisa berapa, di sini kan yang bereaksi itu bisa kita lambangkan X kan. Ini sama-sama X, jadi nilainya sama. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. KW per KA, karena konsentrasinya sama, kita simplifikasi menjadi OH- kuadrat per CH3COOH, CH3CO-. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal hidrolisis garam. Nah, di sini diketahui suatu larutan dibuat dengan melarutkan garam natrium asetat sebanyak 0,25 mol, sehingga volumenya menjadi 500 mili. Diketahui nilai konstanta ionisasi dari asam asetat adalah 1,86 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah berapa pH larutan, dan yang terakhir kita diminta untuk menghitung derajat hidrolisis dari garam tersebut. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi dalam larutan. Yang pertama adalah ionisasi dari garam secara sempurna membentuk anion dan juga kation. Nah, selanjutnya anion dapat bereaksi dengan air karena case-nya di sini asam lemah ya. CH3COO- ini nantinya akan bereaksi dengan air atau terhidrolisis membentuk CH3COOH dan OH-. Nah, di sini nanti karena ada penambahan konsentrasi OH- dalam larutan, maka diprediksi pH dari larutan yang dihasilkan nantinya akan bersifat basa. Nah, di sini pertama jangan lupa ya dituliskan dulu
informasi yang diketahui, yang ditanyakan apa. Nah, yang selanjutnya kita bisa menjawab. Nah, di sini dari informasi yang diberikan, kita bisa mencari konsentrasi dari garamnya CH3CONA menggunakan rumus mol per volume. Molnya 0,25 mol per volumenya 0,5 liter, sehingga diketahui konsentrasi garamnya adalah 0,5 molar. Nah, selanjutnya kita masukkan ke reaksi mula-mula reaksi sisa. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis dari si anion ya, menghasilkan CH3COOH dan juga OH-. Nah, untuk konsentrasi mula-mulanya, konsentrasi mula-mula garam adalah 0,5 molar, karena belum ada CH3COOH dan OH- yang terbentuk, maka konsentrasinya masih 0. Nah, selanjutnya akan ada sejumlah CH3COO- atau garam yang bereaksi, namun kita tidak tahu, makanya dituliskan dengan X. Ini juga X sama. Nah, sisanya berarti 0,5 min X, sedangkan CH3COOH dan OH- yang dihasilkan adalah sejumlah X. Nah, kita bisa untuk menghitung pH larutan, kita bisa gunakan persamaan dari konstanta hidrolisis, yaitu KW per Ka sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH- per konsentrasi dari CH3COO-. Nah, kita masukkan KW nilainya 10 pangkat min 14. Untuk Ka-nya sudah diketahui nilainya 1,86 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk konsentrasi CH3COOH itu karena kita tidak tahu, dilambangkan sebagai X, OH- juga X, sedangkan CH3COO- adalah 0,5 min X. Nah, karena konsentrasi garam yang bereaksi itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan konsentrasi awalnya, maka X yang bawah ini diabaikan terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat min 14 per 1,86 kali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat per 0,5, karena X-nya tadi sudah diabaikan. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X kuadrat dengan mengalihkan 10 pangkat min 14 dikali 0,5 per 1,86 kali 10 pangkat min 5. Sehingga ketemu nilai X kuadrat adalah 2,69 kali 10 pangkat min 10. Nah, X-nya tinggal kita cari akar kuadratnya, menghasilkan nilai 1,64 kali 10 pangkat min 5. Nah, X ini berarti sama dengan X berarti merupakan konsentrasi dari CH3COOH dan juga OH-. Nah, tadi kita diminta untuk mencari pH ya. Nah, dari informasi X kita bisa menemukan konsentrasi OH- yaitu 1,64 kali 10 pangkat min 5. Dari situ bisa kita cari nilai pOH-nya dengan min log 1,64 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan nilai 4,79. Dari pOH, kita bisa mencari nilai pH ya dengan mengurangkan pKa dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 4,79, nilainya 9,21. Jadi di sini kita bisa memastikan kalau larutan yang dihasilkan dari garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah dan basa kuat itu akan menghasilkan larutan yang sifatnya basa karena adanya penambahan OH- dalam larutan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk mencari derajat hidrolisis garam tersebut. Nah, untuk derajat hidrolisis ini sama dengan rumus derajat ionisasi asam ya yang di minggu-minggu lalu kita bahas. Nah, derajat ionisasi bisa dicari dengan membandingkan jumlah mol zat yang terurai per jumlah mol zat mula-mula.
Nah, untuk jumlah mol yang terurai, karena tadi untuk mol mula-mulanya kan 0,25 mol ya, sedangkan mol yang bereaksi, karena di sini kita punya informasi mengenai molaritas 1,64 kali 10 pangkat min 5, kita bisa mengalikannya dengan volumenya 0,5 untuk menghasilkan informasi mengenai nilai mol. Nah, dari sini bisa kita temukan kalau nilai mol dari garam yang bereaksi adalah 8,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini 8,2 kali 10 pangkat min 6 per jumlah mol mula-mula yaitu 0,25 dikali 100% menghasilkan nilai 3,28 kali 10 pangkat min 3%, atau kalau kita tulis dalam bentuk desimalnya ya, adalah 0,003%. Nah, sekian materi mengenai hidrolisis garam. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung chat di WhatsApp grup kelas kimia analitik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.